Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film kartun animasi yang berjudul Mekamato The Movie. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang awal mula seorang bocah bernama Amato yang mendapatkan kekuatan dari sebuah robot bernama Mekabot. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat Amato yang sedang berlatih silat bersama Toasa. Setelah berlatih, Toasa berpesan agar Amato tidak menggunakan kemampuan silatnya untuk kekerasan. Amato pun mengerti, kemudian dia pamit untuk bertemu dengan temannya. Di sisi lain, terlihat pesawat luar angkasa yang dihuni oleh para robot. Di dalam pesawat, terlihat dua robot yang sedang bertanding dan disaksikan oleh para robot lainnya dari dalam penjara. Salah satunya adalah robot Power Spera bernama Mekabot. Di sisi lain, terlihat Jenderal Grakakus yang akan menyerang komet penjara luar angkasa. Dia sedang mencari sebuah Power Spera untuk melengkapi koleksinya. Sementara itu, Amato sedang berada di rumah temannya yang bernama Pian. Mereka sedang membuat mesin pembuat jus untuk tugas kelompok sekolah mereka. Mereka mengerjakannya di lab milik ayah Pian yang bernama Toaman. Setelah selesai, mereka lalu menguji coba mesin jus itu sambil Amato mempresentasikannya. Dan ternyata mereka berhasil. Kemudian mereka mendapatkan peringatan dari komputer milik ayah Pian yang berasal dari sebuah komet. Pian pun segera memberitahu ayahnya. Tak lama kemudian, Toaman datang dan segera memeriksanya. Ia terkejut mengetahui komet temuannya bergerak dari lintasan dan sedang menuju ke bumi. Ternyata Toaman adalah seorang ilmuwan teknologi. Pian lalu mencoba menunjukkan hasil karyanya kepada ayahnya. Namun ayah Pian tidak menghiraukannya dan dia segera bergegas pergi dari labnya. Di sisi lain, Grakakus dan pasukan robotnya menyerang komet penjara luar angkasa untuk mencari robot Power Spera. Tiba-tiba, komet penjara hilang kendali dan jatuh ke bumi. Sementara itu, Amato pamit kepada Pian untuk pulang ke rumah. Di tengah jalan, Amato melihat sebuah benda yang sangat besar jatuh dari langit. Amato yang penasaran, lalu dia pun memeriksanya dan menemukan sebuah pesawat luar angkasa yang hancur. Kemudian Amato melihat Mekabot yang masih selamat. Melihat Amato, Mekabot pun langsung menembaknya. Namun tembakannya meleset dan malah mengenai sebuah robot besar bernama Troket. Mekabot yang ketakutan lalu berkata kalau dia disuruh oleh tuannya, yaitu Amato. Troket yang sangat marah lalu mengejar Amato dan Mekabot yang kabur dengan menaiki sepedanya. Di tengah jalan, Mekabot membuang mesin jus buatan Pian hingga hancur. Troket masih terus mengejar dan menyerang mereka. Dalam keadaan terdesak, Mekabot menyatu dengan sepeda Amato dan berubah menjadi motor yang keren. Hingga akhirnya, mereka berhasil lolos dari kejaran Troket dan sampai di depan rumahnya Amato. Di sisi lain, sosok bertopeng bernama Max Mana terlihat sedang mengambil bongkahan dari komet yang terjatuh. Keesokan harinya, Amato kaget melihat Mekabot berada di kamarnya dan juga diketahui oleh ayahnya yang dikira Mekabot adalah sebuah mesin jus. Setelah itu, Mekabot memperkenalkan dirinya kepada Amato. Mekabot lalu menunjukkan bahwa dia bisa menyatu dengan benda apapun. Mengetahui itu, Amato pun sangat senang karena menjadi tuan baru Mekabot. Tetapi, agar resmi menjadi tuannya, Amato harus merebut mekanizer pengendalinya. Dengan cepat, Amato mengambil dan menekan tombol konfirmasi. Sekarang, Amato pun sah menjadi tuan baru Mekabot.
Amato lalu menekan tombol mode kejujuran di mana Mechabot berubah menjadi sopan kepada tuannya dan berkata jujur. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Troket yang mengetahui keberadaan mereka. Kemudian mereka pun segera kabur di mana Mechabot menyatu dengan tas Amato yang berubah menjadi mecha jetpack. Di atas awan, Amato bertemu dengan Pian yang lagi naik helikopter. Lalu tiba-tiba, Troket kembali muncul dan menyerang Amato hingga membuatnya terlepas dari Mechabot. Mechabot lalu menyatu dengan tubuh Amato dan mereka pun berhasil mendarat dengan mulus. Setelah itu, Troket kembali menyerang mereka di atas jembatan yang dipenuhi banyak orang. Kemudian, Amato mengambil pintu mobil untuk dimekanisasi Mechabot menjadi perisai. Amato lalu menyelamatkan seorang gadis berkursi roda yang terjebak di dalam mobil. Kemudian, Amato mengambil knalpot mobil dan mengubahnya menjadi senjata Layla untuk menyerang balik Troket. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Troket. Dari kejauhan, terlihat Max Mana yang sudah memperhatikan Amato sejak tadi. Sementara itu, Troket ditangkap oleh Grakakus dan menginterogasinya. Troket lalu memberitahu bahwa Mechabot kini telah memiliki tuan baru bernama Amato. Mengetahui itu, Grakakus pun akan menghancurkan Amato seperti tuan Mechabot sebelumnya. Sesampainya di rumah, Amato segera menghubungi Pian untuk menceritakan mengenai kejadian tadi. Namun, yang mengangkat telepon malah ayahnya Pian. Amato pun langsung menutup teleponnya. Keesokan paginya, TV memberitakan mengenai kejadian serangan robot di atas jembatan sebelumnya. Kemudian, Amato pun segera bergegas berangkat ke sekolah. Di tengah jalan, Amato bertemu dengan Bula dan Billy yang memalaknya. Mechabot yang marah lalu akan menembak mereka berdua. Namun Amato menghentikannya, lalu dia segera bergegas ke sekolah karena hari ini ada presentasi. Di dalam kelas, Pak Guru memperkenalkan seorang murid baru bernama Tamara yang ternyata adalah gadis yang diselamatkan Amato sebelumnya. Setelah itu, presentasi pun dimulai di mana Amato dan Pian mendapat giliran pertama. Mereka lalu mempresentasikan Mechabot sebagai mesin pembuat kopi secara manual. Dan siap untuk diminum. Melihat itu, Pak Guru pun menyatakan bahwa presentasi mereka gagal. Ketika pulang sekolah, Amato menunjukkan Mechabot kepada Pian dan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian, Mechabot menunjukkan kemampuan mekanisasinya yang bisa menyatu dengan benda apapun. Melihat itu, Pian pun merasa takjub. Tak lama kemudian, Tamara datang dan mengenali Amato sebagai Mechamato. Tamara kesal karena gara-gara Amato, kursi rodanya jadi rusak. Lalu tiba-tiba muncul robot anak buahnya Grakakus yang menyerang Amato. Dengan cepat, Amato kabur menaiki Mechabot yang berubah menjadi Mecha Bike. Di tempat lain, wali kota Andy sedang meresmikan acara pertandingan beca hias. Kembali ke Amato yang masih dikejar-kejar dan diserang pasukan robot Grakakus hingga mereka sampai ke tempat acara beca hias. Mechabot lalu berpindah dan menyatu dengan beca tua milik seorang kakek. Kemudian, Amato membawa beca itu dan pemiliknya pergi untuk kabur dari serangan robot. Di sisi lain, Pian dan Tamara sedang menuju ke kantor Toaman. Berdasarkan penelitiannya, Tamara menduga bahwa ayah Pian adalah Max Mana. Namun Pian membuktikan pada Tamara kalau ayahnya bukanlah Max Mana. Sementara itu, Amato bertanya kepada Mechabot alasan para robot mengejarnya. Dengan mode kejujuran, Mechabot menjelaskan bahwa para robot itu adalah pasukan Grakakus yang menginginkannya untuk dijadikan sebagai senjata kejahatan. Mechabot berkata bahwa dahulu tuannya terbunuh oleh Grakakus. Lalu tiba-tiba mereka ditembak dari belakang hingga terjatuh. Ternyata yang menyerang mereka adalah Troket yang diperintahkan oleh Grakakus.
Ketika Grakakus akan menyerang Amato, dengan cepat Amato menyatu dengan Mechabot. Grakakus kembali menyerang Amato hingga membuat mereka terdesak. Mechabot lalu mencari berbagai benda untuk digunakan sebagai senjata. Hingga akhirnya mereka menggunakan tisu toilet yang dijadikan bom untuk menyerang Grakakus. Namun sayangnya, Grakakus masih terlalu tangguh untuk dilawan. Mechabot lalu teringat masa lalunya di mana tuannya tewas oleh Grakakus. Ternyata Amato pun mendapatkan penglihatan kejadian tersebut. Di saat genting, tiba-tiba Max Mana muncul menyelamatkan Amato. Kemudian Max Mana pun bertarung dengan sengit melawan Grakakus. Dalam pertarungan itu, Grakakus hampir membuat Max Mana kalah sebelum akhirnya drone Max Mana menyelamatkannya. Lalu ia pun segera membawa Amato pergi dari sana. Sementara itu, Pian dan Tamara telah sampai di kantornya Toaman. Tamara meminta tolong pada ayah Pian untuk mencari Amato. Mendengar itu, Toaman berkata bahwa dia baru saja bertemu dengan Amato dan dia kelihatannya baik-baik saja. Sebelum pergi, Toaman memperbaiki kursi roda Tamara yang sedikit rusak. Terima kasih, Cik Aman. Kembali ke Amato yang tersadar dari pingsannya dan berada di sebuah lab Toaman. Amato baru mengetahui bahwa topeng di balik Max Mana adalah Toasa, Toaman, dan wali kota Andy. Mereka bergantian menjadi Max Mana demi melawan kejahatan. Dan yang barusan menyelamatkan Amato adalah Toasa. Kostum Max Mana itu terbuat dari logam langka yang disebut speranium. Ternyata, komet luar angkasa yang diteliti oleh Toaman sebenarnya adalah sebuah pesawat luar angkasa. Wali kota Andy terlihat sangat kesal dengan Amato yang sosokan bertindak layaknya pahlawan. Toasa berusaha menasehati Amato bahwa seorang pahlawan bukan hanya memiliki kekuatan, tetapi juga keberanian dan tanggung jawab. Di sisi lain, Grakakus sangat marah karena gagal mendapatkan Mechabot. Dia lalu meningkatkan kekuatannya dengan menggunakan power spera koleksinya untuk kembali menyerang Amato. Keesokan harinya, terlihat wali kota Andy yang sedang mengklarifikasi tentang beca terbang yang sengaja dibuat gimmick untuk memeriahkan acara beca hias. Sementara itu, Mechabot yang telah sadar menyadari dirinya berada di lab Max Mana. Toaman lalu menjelaskan kepada Mechabot bahwa dia akan melepaskan Amato sebagai tuan Mechabot demi keselamatan Amato. Di sisi lain, Amato yang sedang ngobrol bersama Pian dan Tamara lalu dihampiri oleh Bula dan Billy yang ingin mengganggu mereka. Dengan mudah, Amato menipu mereka dan kabur dari sana. Tiba-tiba, sebuah robot muncul di hadapan Pian dan Tamara. Sementara itu, Amato yang sedang bersembunyi tiba-tiba diserang oleh pasukan robot Grakakus. Tak lama kemudian, pesawat Grakakus muncul dan menyerang kota hingga membuat jalur kereta terputus. Amato lalu berusaha menghentikan kereta yang sedang berjalan, namun sayangnya dia gagal. Untungnya, drone Max Mana menyelamatkan kereta yang hampir terjatuh. Tiba-tiba, Grakakus menyerang mereka sambil terus menanyakan keberadaan Mechabot. Max Mana lalu memancing Grakakus untuk mengikutinya. Ketika hampir sampai di lab, Max Mana tertembak oleh Grakakus. Toaman lalu menggantikan wali kota Andy memakai kostum Max Mana. Dia berusaha mengulur waktu hingga sistem Mechabot terlepas dari Amato sehingga Mechabot bisa digunakan untuk memperkuat Max Mana. Kemudian Max Mana pun bertarung melawan Grakakus. Sementara itu, Amato telah sampai di lab untuk menemui Mechabot. Kembali ke pertarungan, Max Mana menggunakan senjata krisis dan berhasil menjatuhkan Grakakus.
Namun tiba-tiba pesawat Grakakus menembak Max-Mana hingga membuat tulang belakangnya retak. Grakakus memaksa Max-Mana untuk menyerahkan Mechabot jika ingin Pian, Tamara, dan para sandera yang lainnya selamat. Melihat anaknya menjadi sandera, Toaman pun tak bisa berbuat apa-apa. Di waktu yang sama, Amato terkejut mengetahui Mechabot akan dipisahkan darinya. Toasa berkata bahwa mereka terpaksa melakukannya demi keselamatan Amato. Amato yang nggak terima lalu berusaha meyakinkan Toasa bahwa dia tidak bisa dipisahkan oleh Mechabot dan mereka pasti bisa mengalahkan Grakakus. Melihat kedekatan Amato dan Mechabot, Toasa pun berubah pikiran. Dia membatalkan proses yang hampir selesai dan mempercayakan semuanya kepada Amato. Setelah itu, Amato dan Mechabot kembali menyatu menjadi Mechamato dan bertarung melawan Grakakus. Amato lalu menggunakan kain pel sebagai senjatanya. Dalam pertarungan itu, Mechabot terlihat masih trauma dengan kejadian masa lalunya. Amato lalu memintanya untuk memejamkan mata selagi dia mengambil alih melawan Grakakus. Ketika Grakakus hampir kalah, dia melepaskan para sandera hingga jatuh dari ketinggian. Toaman lalu segera mengirim drone untuk menyelamatkan mereka. Namun sayangnya, Pian dan Tamara tidak berhasil ditangkap drone. Melihat itu, Amato segera bergegas menyelamatkan Tamara. Sementara Toaman yang cedera, dia memaksakan dirinya demi menyelamatkan anaknya. Hingga akhirnya mereka semua berhasil selamat. Toaman lalu melepaskan topengnya agar Pian tahu bahwa ayahnya adalah Max-Mana. Setelah itu, Grakakus kembali menyerang Amato dan menangkapnya. Grakakus selalu melepaskan Mechabot dari Amato dan melemparnya ke bawah. Grakakus yang sudah mendapatkan Mechabot lalu mulai menyatukan dirinya dengan Mechabot. Namun tak disangka, mekanisasi gagal dan tidak terjadi apa-apa. Sementara Amato berhasil selamat dengan bergantung di atas puing jet. Mendengar suara Amato, Mechabot pun langsung menyerang Grakakus dan setelah itu dia segera menyelamatkan Amato. Kemudian mereka mekanisasi bersama dengan jet tersebut dan menjadi Mega Mechamato. Mechabot berusaha menghilangkan traumanya dan membantu Amato mengalahkan Grakakus dengan menggunakan jurus tepok monyet. Kemudian, Toaman menyuruh Amato menggunakan drone krisis untuk menyerang Grakakus. Setelah itu, Mechamato menyerang dan menghancurkan pesawat Grakakus. Hingga akhirnya, mereka pun berhasil mengalahkan Grakakus. Setelah kejadian itu, Toaman dirawat di rumah sakit dan dinyatakan lumpuh akibat tulang belakangnya yang retak. Namun, Toaman berterima kasih kepada Amato karena telah menyelamatkan mereka semua. Dia meminta Amato untuk menjadi pengganti Max-Mana. Tak lama kemudian, ada pemberitahuan serangan robot di kota. Mendengar itu, Amato dan Mechabot pun segera bergegas ke TKP. Di akhir film, terlihat Amato yang sudah dewasa menceritakan kisahnya kepada anaknya, yaitu Boboiboy. Mendengar itu, Boboiboy pun ingin memiliki robot Power Spera seperti ayahnya. Amato berkata bahwa dia akan mendapatkannya ketika sudah besar nanti. Di adegan pasca kredit, terlihat Toaman, Toasah, dan wali kota Endi mendatangi sebuah tempat yang dipenuhi oleh banyak robot dan dijual oleh Adudu. Lalu terlihat ayah Amato juga ada di sana bersama mereka. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Mechamato The Movie ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.